wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rustiawati, NIM 19,034110080 dari Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Dalam video ini, saya akan melakukan praktikum mata kuliah Oseanografi Kimia, di mana ada dua materi. Yang pertama yaitu karakteristik fisika air, dan yang kedua yaitu karakteristik kimia air. Nah, untuk selanjutnya tonton terus video ini ya. Praktikum materi yang pertama yaitu karakteristik fisika air yang meliputi suhu dan massa jenis air. Adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu mengetahui definisi suhu dan massa jenis air. Yang kedua, mengetahui karakteristik dan hubungan massa jenis dengan suhu. Sebelum kita melanjutkan praktikum, kita harus mengetahui prinsip dasarnya. Apa sih suhu itu? Suhu adalah salah satu parameter yang dapat mempengaruhi kehidupan di perairan. Suhu air sendiri dapat dipengaruhi oleh lamanya penyinaran matahari, pertukaran panas antara udara dengan air, posisi ketinggian tempat atau geografis, dan lain sebagainya. Kemudian, massa jenis air adalah kerapatan massa setiap satuan volume benda. Semakin besar massa jenis benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan dalam praktikum kali ini antara lain botol air, piring plastik, kertas kardus penyekat, sedotan, air panas, air dingin, pewarna makanan berwarna merah dan hijau, tisu, dan alat tulis. Saya akan mulai melakukan percobaan yang pertama. Di sini sudah ada botol yang berisi air panas, kemudian ditetesi pewarna makanan berwarna merah. Kemudian dikocok agar warnanya campur merata. Kemudian botol yang sudah berisi air dingin ditetesi pewarna makanan berwarna hijau. Selanjutnya dikocok agar warnanya tercampur merata. Selanjutnya botol yang berisi air panas diletakkan di piring, kemudian menyusun botol yang berwarna hijau atau berisi air dingin di atas botol berisi air panas. Kemudian kita amati perubahan apa yang terjadi. Sambil mencatat perubahannya. Selanjutnya, percobaan yang kedua, botol yang sudah berisi air dingin ditetesi pewarna makanan berwarna hijau. Kemudian dikocok agar tercampur merata. Botol yang kedua berisi air panas, ditetesi pewarna makanan berwarna merah. Jangan lupa juga untuk dikocok. Selanjutnya, botol yang berisi air dingin diletakkan di atas piring, kemudian menyusun botol yang berisi air panas di atas botol yang berisi air dingin.
Selanjutnya, amati perubahan apa yang terjadi di percobaan yang kedua, dan juga mencatatnya. Hasil dan pembahasan dari praktikum yang sudah dilakukan. Untuk percobaan pertama, warna air dari kedua botol itu dapat tercampur rata. Sedangkan untuk hasil percobaan yang kedua, warna air di kedua botol itu tidak bisa menyatu. Nah, hal ini terjadi dikarenakan massa jenis air panas itu lebih kecil atau ringan dibandingkan dengan massa jenis air dingin. Nah, sifat dari massa jenis yang ringan ini akan selalu berusaha untuk berada di atas. Oleh karenanya, pada percobaan yang pertama, yaitu air yang berwarna merah atau air panas itu akan berusaha naik ke atas sehingga akan bercampur dengan air dingin. Sedangkan di percobaan yang kedua, air berwarna merah itu kan berada di atas, sehingga dia tidak bisa bercampur dengan air dingin. Karena apa? Karena massa jenis air panas yang lebih ringan dari air dingin itu sudah berada di atas. Praktikum materi yang kedua yaitu karakteristik kimia air yang meliputi suhu, salinitas, dan densitas. Tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama mengetahui definisi suhu, salinitas, dan densitas. Yang kedua, mengetahui hubungan antara suhu, salinitas, dan densitas. Prinsip dasarnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, suhu adalah salah satu parameter yang dapat mempengaruhi kehidupan di perairan. Nah, untuk salinitas sendiri, salinitas adalah jumlah kadar garam yang terdapat di dalam air laut. Kemudian densitas adalah jumlah massa air per satu satuan volume. Nah, densitas ini dipengaruhi oleh salinitas, tekanan, dan temperatur atau suhu. Hubungan dari suhu, salinitas, dan densitas yaitu apabila salinitas meningkat dan suhu turun, maka densitas akan mengalami peningkatan. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini antara lain gelas plastik, ember transparan, sendok pengaduk, jarum piness, sedotan, air dingin, air panas, air keran, pewarna makanan warna merah dan hijau, garam, alat tulis, dan tisu. Saya akan melakukan percobaan yang pertama. Gelas pertama diisi air panas, kemudian diberi garam secukupnya, kemudian diaduk. Selanjutnya ditetesi pewarna makanan berwarna merah, lalu diaduk kembali. Selanjutnya ditusuk menggunakan jarum piness. Gelas yang kedua diisi dengan air dingin, kemudian ditetesi pewarna makanan berwarna hijau. Lalu diaduk. Selanjutnya ditusuk menggunakan jarum piness. Kemudian mengisi ember transparan dengan air keran. Lalu mencabut paku piness dari gelas. Selanjutnya kita akan mengamati perubahan apa yang terjadi lalu mencatatnya. Untuk percobaan yang kedua, gelas pertama kita isi dengan air dingin, kemudian diberi garam, diaduk.
lalu diberi pewarna makanan berwarna hijau. Selanjutnya ditusuk menggunakan jarum pinus. Gelas yang kedua diisi dengan air panas, lalu ditetesi pewarna makanan berwarna merah. Kemudian ditusuk menggunakan paku pinus. Lalu menuangkan air keran ke dalam ember transparan. Lalu kita akan mencabut jarum pinus dari gelas plastik. Selanjutnya, mengamati perubahan apa yang terjadi di percobaan yang kedua. Lalu mencatat perubahan-perubahan yang terjadi baik di percobaan 1 maupun di percobaan 2. Hasil dan pembahasan dari praktikum yang sudah dilakukan, hasilnya dapat dilihat dalam video ini. Berikut hasil dari percobaan yang pertama. Kemudian ini adalah hasil dari percobaan yang kedua. Pada percobaan yang pertama, air panas atau bersuhu tinggi yang berwarna merah dan memiliki salinitas yang tinggi karena diberi garam, itu menyebarkan airnya ke air di dalam ember. Kemudian di gelas yang kedua yang berisi air dingin, itu juga menyebarkan warnanya ke air yang berada di dalam ember, sehingga warna dari kedua gelas tersebut bercampur. Pada percobaan yang kedua, gelas yang berisi air dingin atau bersuhu rendah dan berwarna hijau itu memiliki salinitas yang tinggi. Nah, untuk hasilnya itu hampir sama dengan percobaan yang pertama. Namun di sini warnanya lebih pekat. Air yang berwarna hijau ini memiliki densitas yang tinggi karena dipengaruhi oleh suhu yang rendah dan juga salinitas yang tinggi. Nah, hubungan antara suhu, salinitas, dan juga densitas ini sangat erat, di mana apabila salinitas meningkat atau suhu turun, maka juga akan mempengaruhi densitas, yaitu densitas akan mengalami peningkatan. Namun tidak selamanya seiring penurunan suhu, maka densitas akan meningkat. Hal ini dikarenakan adanya sifat anomali air. Sekian video praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.